Apa kabar kalian semua? Selamat malam, selamat datang di Tarot Cinta Mela Morgan. Norak ya teman-teman. Oke, untuk pembacaan kali ini aku ingin membacakan mengenai cinta. Udah pasti cinta. Tema malam itu semuanya adalah tema cinta. Kau tidak akan menemukan tema-tema lainnya ya. Dan di sini aku ingin membukakan apa tema cinta yang kita bahas hari ini. Four of Wands, bentuk keseriusannya padamu. Oke, teman-teman. Wow. Saya merasakan energinya saat ini itu sudah pakem, sudah nggak mau goyang-goyang lagi. Ya, tidak goyah, ini adalah bukti keseriusannya padamu. Kita akan lihat. Tapi jujur aja, yang serius atau yang merasakan keseriusan dia mungkin tidak bisa semua orang karena ini adalah general reading. Sekali lagi kalian harus cek di sini. Kalau kalian lagi patah hati sama seseorang ya bacaan ini nggak akan resonate tentunya. Pakai logika juga ya. Oke, kita akan lihat untuk energi dia kepada kamu. Energi dia kepada kamu. Hope, teman-teman. Yang seperti aku bilang ya, ketika dia ini memiliki harapan tentang terkait koneksinya dengan kamu, harapan ini bukan hanya sekedar omongan. Tetapi saya melihat dan saya membaca alam bawah sadarnya bahwa orang ini memang tulus dan memang ingin bertujuan adanya sebuah penyatuan dengan kamu. Kenapa kartu Four of Wands ini muncul sebagai tema kita kali ini? Karena energi orang yang sedang berdealing dengan kamu itu di awal ini itu sudah positif. Saya ngeliatnya seperti itu ya. Dia memang memiliki harapan yang besar untuk mewujudkan. Intinya gini loh, aku udah gerah nih gitu. Aku pengen segera mendapatkan diri kamu. Aku gak mau memperlambat langkah aku untuk hal-hal yang gak penting. Fokusnya tuh memang nanti ke kamu. Kenapa? Karena dia merasakan adanya sebuah ikatan. Gini loh teman-teman, dia itu merasa terikat sama kamu karena kamu adalah orang yang menerima dia apa adanya. Menerima apa yang mungkin menjadi keburukan dan juga kekurangannya. Di sini saya melihatnya kalian ini memiliki energi yang sangat lekat sekali. Kayak ada benang merah di jari. Sejak awal, sebetulnya mungkin semesta itu sudah bilang bahwa kamu ini jodohnya dia. Tetapi jalannya itu berliku-liku. Dan pada akhirnya, saya melihat di sini adanya penyatuan. Karena kenapa? Energi kalian itu sama-sama matching, sama-sama saling percaya, sama-sama memberikan energi spiritual, dan juga di sini ada keinginan yang tulus. Saya melihat energi biru ini menenangkan. Ya, ketika kalian bersentuhan, ketika kalian berjabat tangan, ketika kalian benar-benar yang kalau saya bilang bersosialisasi berdua ya dalam kegiatan apapun, ini ada energi spiritual ini. Ini yang membuat energinya tidak putus dengan kamu. Ya, sepertinya kalau untuk orang yang ditempa energi spiritual seperti ini, pasti cobaannya banyak. Tetapi apa? Tuhan itu sudah ngelihatin. Kamu A, dia B. Kamu alif, dia baknya. Ibaratnya begitu ya. Jadi udah matching, udah pair, udah pasangan. Bisa jadi tulang rusuk dia ada di kamu. Kita nggak pernah tahu. Orang ini tuh yang membuat dia lekat sama kamu adalah harapan. Harapan itu jadi doa. Harapan itu jadi doa dan doa itu yang dikelola sama yang kuasa. Sehingga apa? Ketika kalian ada masalah, ketika kalian putus, ketika kalian lagi bersih tegang, ini pasti akan kembali lagi. Kalau banyak yang ngomong, Kak, ini hubungannya toksik lah, begini, begitu. Nah, itu semua kamu yang bisa menilai. Yang pasti, saya ngeliat hubungan di sini nggak ada toksik. Kalau kamu di sini memper dengan pacar kamu yang sekarang dan itu memang toksik, berarti bukan dia. Oke?
Berarti bacaan ini memang nggak cocok buat kamu. Ini hanya untuk cocok untuk kalangan tertentu aja. Kamu boleh skip video ini. Kalau orang toksik dikasih bacaan bagus, makin toksik lagi, makin kamu membenarkan perlakuannya. Kita akan lihat untuk ciri-cirinya orang ini supaya kita bisa lebih tahu ini siapa. Kalau bukan, skip aja ya, jangan dicocok-cocokin. Kamu mendingan personal reading sama aku, starting 50.000 dibukain 3 kartu. Satu pertanyaan 3 kartu, siapa yang mau kasih kayak gitu? Nine of Wands. Kita melihat seseorang ini memiliki pendirian yang tegas. Jadi gini, kamu pun sebagai pasangan itu nggak akan bisa menyuruh dia untuk berubah kalau tidak dilandasi dengan alasan yang pasti. Orang ini terbiasa melakukan semuanya sendiri, berpikir sendiri, dan memang dia one man show. Bukan tipe orang yang mungkin sukanya bekerja sama bareng-bareng, enggak. Dia tipe ada yang maju sendiri. Kalau dia berhasil itu karena diri sendiri. Yang kedua, kartu The Hierophant. Umurnya bisa sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Dan di sini dia itu sikapnya adalah sebagai kakak, sebagai orang yang bisa kau ajak berdiskusi, orang yang mungkin dibutuhkan keputusannya ya. Benar-benar penting kalau bisa dia memutuskan sesuatu, maka biasanya akan diikuti. Bisa jadi dia ini anak pertama. Bisa jadi dia anak pertama atau memang orang yang berpengaruh di keluarganya. Ada kartu King of Wands tuh, lagi-lagi ya, ada kartu The Hierophant, ada kartu King of Wands. Saya melihat sisi lain dari dia adalah orang yang tegas. Ketika dia berkeinginan, tidak akan sungkan-sungkan untuk mendapatkannya. Mau dengan cara apa, pokoknya ketika dia suka, dia mau, itu harus didapatkan, harus dijalani. Secapek-capek badannya dia, kalau misalnya dia memang orangnya suka bekerja, dia akan bekerja. Orangnya ini kayaknya pekerja keras juga, teman-teman. Terus yang saya lihat di sini, walaupun pekerjaannya itu bukan yang lapangan, tapi lebih kepada administratif atau dia tuh lebih memanage ya, pekerjaan yang butuh manajemen, bukan kerja lapangan, itu dilakukan dengan sangat detail sama orang ini. Orangnya tuh auranya membuat kita sungkan atau membuat kita tuh kayak orangnya kok ada wibawa ya gitu. Makanya kalau misal dia sama kamu, mungkin kamu juga membawa mirroring atau kamu tuh 11-12 sama orang ini. Kenapa? Karena biasanya kalau orang yang sudah powerful seperti ini pasti akan mencari pasangan yang benar-benar powerful. Kenapa? Karena bisa ada teman debat diskusi. Ya, ada kartu The Sun di sini. Orangnya tuh pasti berpatokan dengan hasil. Dia suka banget kalau seandainya ada keberhasilan dia akan share. Gitu. Kalau aku bilang apakah ini orang jujur? Jujur dalam arti bukan semuanya harus jujur ya. Orang tuh pasti ada bohong-bohongnya. Tapi dia memiliki sikap yang terbuka sebetulnya, dalam arti kalau kamu tanya dia akan ngomong. Tapi kalau seandainya memang kamu nggak nanya, dia kan nggak akan ngomong. Kenapa? Kartu The Sun itu dia tidak menceritakan hal ini ke semua orang. Dia lebih tertutup, dia hanya terbuka dengan teman-teman dekatnya saja. Tuh, ini keluar kartunya King loh. Dia ini dewasa secara pemikiran, teman-teman. Ya, energinya yang saya lihat ini sosoknya memang laki-laki. Energinya ini banyak sekali maskulin. Ya, dalam arti energinya itu dia tuh ya, kita dalam satu badan kita bisa feminin atau maskulin. Yang saya lihat di sini adalah dari secara sikap dia ini gentle. Gentlenya tuh dalam arti bukan berarti dia tidak pernah cuci tangan, hand soap atau apa ya. Tetapi kalau untuk dirinya sendiri, dia akan berjuang untuk mati-matian. Karena kenapa? Dia ini adalah tipenya orang yang suka dilihat kesuksesannya. Gitu. Dia suka menerima pujian kalau dia berhasil atau mendapatkan prestasi di bidang tertentu. Dia tuh punya inner power. Jadi tipe-tipe orang jadi team leader, tipe-tipe orang jadi bos atau atasan seperti ini.
Aku lihat tuh sebetulnya dia ini punya jenjang karir yang bagus karena orangnya ini berwawasan juga ya. Saya lihatnya. Kalau nggak berwawasan dia nggak mungkin pernah jadi atasan atau pernah jadi bos. At least kalau sekarang kamu tahu hidupnya memang lagi hancur, dia pernah melewati step ini. Ya, dia pernah di atas. Kita lihat lagi di sini ya. Nah, Five of Wands. Ini mungkin adalah salah satu sikap dia yang sangat sulit dipahami semua orang. Dia itu pertama nggak bisa diarahkan. Yang kedua, orangnya kalau misalnya dia kekeh dengan segala sesuatunya, dia akan membawa itu sampai mati gitu loh. Jadi bukan orang yang gampang diprovokatorin. Dia ini kayaknya ya banyak mengundang pikiran negatif. Karena mungkin ya sikap dia kadang-kadang itu random teman-teman. Kamu pun kadang-kadang juga berpikir, nih bener nih orangnya toksik nih orangnya nih nggak bener nih. Itu karena apa ya, dia yang menciptakan dia mengkreat seperti itu, tapi aslinya dia nggak kayak gitu. Itu yang dilakukan ketika dia bertahan. Ketika dia bertahan, dia akan mengeluarkan bad vibes. Dalam arti, dia menjadi kebalikannya. Sebetulnya dia adalah orang yang ramah, lemah lembut, tegas. Gitu. Tetapi ketika dia memang harus bertahan, dia bisa tuh pakai topeng jahat, itu bisa. Ya, karena itu dalam mode bertahan. Sekarang yang aku lihat di sini, kenapa sebetulnya kamu bertemu dengan orang ini? Kenapa harus dipertemukan? Aku akan buka satu kartu aja, teman-teman. Six of Cups. Aku bisa mengambil sebuah kesimpulan. Mungkin kamu punya past life sama dia, ya. Dimana pada zaman dulu, ya saya nggak tahu apakah past life, apakah yang pernah kau rasakan juga. Ada sisi ulas asih antara kamu sama dia. Jadi kayak saling apa ya, sayang. Dulu tuh mungkin kamu tuh pernah kayak dibantu sama dia, mungkin ya. Walau dia sekarang keadaannya seperti ini, sama aja lah kayak orang tua kita. Misal orang tua kita dulu mampu, orang tua kita dulu kaya, kita bisa difasilitasi sama dia. Tapi sekarang mungkin kan udah nggak bekerja, sudah pensiun dan lain-lain, jadi ada sesuatu yang berkurang. Yang kulihat seperti itu. Dulu dia banyak berjasa sama kamu. Intinya dia sayang sama kamu tuh lebih-lebih lah. Apalagi kalau misal dia punya apa yang nggak dikasih sama kamu. Gitu loh. Kalau sekarang mungkin dia berubah ya dikarenakan keadaan. Itu udah logik aja. Ya. Tapi di sini kalian tuh punya memori bahwa dia nih sayang sama kamu. Atau at least dia pernah suka sama kamu. Ini kita bicara mengenai past. Six of Cups, kartu Scorpio, ada memori masa lalu yang indah. Dimana mungkin ini terjadi pada kalian mungkin masih muda, kalian mungkin sama-sama baru napak ya, mungkin baru berkarir baru napak, terus mungkin di sini dia punya rasa yang lihat kamu tuh kayak dia tahu usia kamu mungkin lebih muda daripada dia, ya, tapi kayak ada rasa sayang yang kayak dia ke adik awalnya ya, jadi kayak dia ke adiknya, tapi lama-lama kayak nyaman gitu, ada rasa nyaman, ada rasa sayang, dan ya ini spesial. Jadi hanya kamu dan dia yang tahu sebetulnya ada getaran itu, atau bahkan saat itu hanya dia yang tahu bagaimana sikapnya dia tuh bisa baik ke kamu, bisa memberikan apa ya namanya, dia sangat mengapresiasi kamu, ada kekaguman tersendiri dari seseorang ini di masa lalu tentang kamu yang mungkin terbawa sampai dengan saat ini. Ini sih besar pengaruhnya ya, karena mungkin bisa aja dia suka sama kamu tuh kayak love at first sight, atau mungkin dia memang memiliki harapan atau keinginan untuk berbagi rasa, sharing sama kamu, tapi mungkin belum kesampaian. Ini bisa jadi. Karena kartu Six of Cups itu lebih menunjukkan adalah energi di masa lalu. Nah, berarti kamu sama dia sebetulnya di sini mungkin sudah pernah terkoneksi.
ya, entah itu secara spiritual ataukah secara batin. Jangan ditanya ke aku ya kak, hubungan spiritualku gimana, itu mesti hipnotis teman-teman. Jadi saya nggak terima pertanyaan yang past life, yang magic, yang apa, saya nggak terima. Saya cuma bisa memaparkan, oh ini loh arti dari kartunya. Karena kalau mengenai past life, karmic itu nggak bisa sembarangan, harus ada hipnotis. Ya, jadi kalau kalian ditawarkan dengan semacam saya, mungkin counselor atau tarot reader yang bisa membaca past life karmic atau apapun, itu harusnya dengan hipnotis. Dulu saya pernah buka kayak gitu dan itu memang betul, karena saya memang pakai metode tertentu, cuman lama-kelamaan sih saya nggak mau karena capek. Sama aja kayak kamu time travel, kamu ngelihat masa lalu orang seperti apa ya, dari itu capek gitu loh. Jadi saya nggak akan buka lagi. Ini aja ngeladenin klien aja udah kewalahan ya, udah sampai sakit, udah sampai flu, sampai nafas susah. Jadi kalau misalnya nafas saya memang ada bunyi di sini, itu karena susah banget nafasnya teman-teman, mampet hidung aku. Yang kedua, ada kartu Ten of Swords. Nah, ini yang saya lihat ya teman-teman. Dia itu nggak kesampaian. Ada sesuatu yang tidak sampai ke kamu, dan aku sih bilangnya kayak dia ada ngerasa menyalahkan dirinya sendiri, ada rasa sedih di situ. Ya mungkin ini yang tidak kesampaian, bisa jadi. Terus merasa kayak selesai sama kamu, merasa kayak ini bukan buat gue nih gitu. Tapi rasa itu masih ada, tapi kayak ngerasa kayak ini bukan buat aku. Mungkin cuma aku doang nih yang menghalusinasikan, menghayal tentang kamu gitu. Nah, walaupun dia ada rasa kayak sakit, merasakan mungkin tidak sampai, tetapi apakah pikirannya tentang kamu itu dibuang? Saya ngelihatnya enggak. Malah di sini dia tuh pengen maju untuk membuktikan sesuatu sama kamu. Ya, bisa jadi energi ini yang saya buka sekarang ini berlaku yang sudah kau lalui. Bisa aja sudah kau lalui. Kartu Ten of Swords di sini mungkin dia tuh sangat sayang sama kamu, tapi mungkin belum sempat ketemu dikarenakan ada beberapa urusan, kendala atau apapun. Knight of Pentacles di sini menunjukkan bahwa apapun yang dia sudah pernah rencanakan, apapun keinginan dia, kita lihat kan dari kartunya aja, dia ini adalah orang yang benar-benar kalau punya keinginan tuh harus terlaksana. Dan kalau saya lihat memang rencananya dia ke kamu, ya otomatis dia tidak akan melupakan apapun itu. Kalau dia pernah toh berjanji sama kamu, mungkin dia ada sedikit kecewa, atau kecewa dia banyak karena tidak bisa menepati. Tetapi di sini dia nggak akan lupa. Ada kartu Four of Cups. Apakah ada rasa lelah, putus asa, atau apapun itu? Ketika energi kamu di sini lebih aktif daripada atau dominan daripada dia tuh memang lebih cenderung menutup diri. Kenapa? Kita tahu orang ini adalah orang yang one man show. Ya, dia punya ambisi bahwa aku yang harus memberikan sesuatu kepada kamu. Tetapi once jika keadaannya terbalik, dia maka akan diem. Dia akan nurut aja. Bukan berarti dia nggak suka dengan perhatian kamu atau apapun, tetapi dia tuh kayak, aku yang pengen nih kasih ke kamu. Buat dia tuh ketika kamu memberikan perhatian yang lebih dalam kondisi sekarang itu malu. Orang ini termasuk punya harga diri yang tinggi, ya, itu yang aku bisa lihat. Ada kartu Eight of Swords. Kamu tahu nggak sih, kebaikan kamu itu menjadi beban juga buat dia. Kamu tahu nggak? Kenapa? Aku ngebalas kamu gimana? Itu yang membuat dia nggak bisa pergi dari kamu. Ya, jadi kalau misalnya di sini dia pengen membuktikan, ya memang pada dasarnya dia ngerasa aku belum bisa menjadi yang terbaik buat kamu. Dan aku nggak nyakitin, makanya di sini dia tidak kemana-mana. Aku bisa ngelihat sih energinya orang ini ingin bertahan, ya. Karena kenapa? Kayaknya kalau ngelupain kamu itu udah termasuk susah.
ikatannya sudah terlalu dalam. Ya, ikatan terlalu dalam itu bukan hanya dari hubungan fisik, teman-teman, tapi ada sisi spiritual. Ada beberapa pria atau beberapa wanita yang udah hubungan fisik ya udah no attachment. Jadi kita sebagai wanita, apalagi kalau kita berhubungan dengan orang luar, mau tuh orang misalnya nih, Kak, tapi dia kan agamanya Islam. Dia agamanya sama, dia orang beragama, tapi kok gitu ya? Iya, itu udah menjadi budaya, teman-teman. Kalau selama dia bukan orang timur, ya apalagi kita, wanita kita ini, itu sukanya baru sekali dua kali ketemu, ya mungkin sudah hubungan fisik maunya langsung serius. Nggak bisa, di luar negeri nggak begitu pemikirannya. Maaf ya, hubungan badan untuk di luar negeri itu cuman sebagai, aduh, kebutuhan biasa, nothing special. Kalau aku hubungan sama kamu, besok aku dengan yang lain itu biasa. Jadi di luar negeri itu mereka pemikirannya itu hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan biologis, bukan untuk kebutuhan yang harus komitmen. Itu berbeda. Makanya kalau seandainya kamu pengen punya pasangan yang benar, carilah yang sama-sama timur, ketimuran, yang tahu adat, yang tahu agama. Itu mungkin berbeda, tapi kita nggak bisa ngukur semuanya dari situ aja kan. Pergaulan, memang sikapnya anaknya ini gimana, kayak gitu loh teman-teman. Jadi tolong dipikirkan ketika kalian suka sama, atau kalian secara kalian bule ya, karena aku juga udah, ya bukan aku pengalaman untuk, tapi aku bergaulnya juga dengan orang luar. Mereka selalu bilang kenapa cewek Indonesia itu too much talking di WhatsApp, satu, dan yang kedua, kenapa mereka itu suka tiba-tiba ngajak berkomitmen, padahal kita baru bobo mungkin sekali, dua kali, tiga kali, tapi seakan-akan kayak kita ini pacaran gitu. Aku nggak mau. Nah, banyak yang seperti itu, klien luar negeriku loh. Ya, jadi ya gimana ya, kalau adat kita itu ya orang udah memberikan segala-galanya ya serius, tapi nggak berlaku untuk mereka teman-teman. Jadi aku kasih tahu kamu di sini, kalau kamu suka sama orang bule, siap-siap, tidak ada namanya komitmen kecuali dia yang mau duluan. Kenapa di sana banyak Saman Leven untuk mencari kecocokan, bahkan udah tinggal, udah punya anak, mereka belum nikah. Pertama, teks pajak. Kalau untuk menikah pajaknya tuh udah beda lagi. Oke, dan memang siap untuk berkomitmen. Saya bisa bilang ya, untuk siapapun kamu wanita, terutama wanita ya teman-teman. Kalau pria sih aku kurang begitu concern ya, tapi wanita tuh lebih banyak baper. Saran saya begini, pertama kalau kamu suka sama orang luar, ya mungkin kamu udah jauh, bukan berarti dia mau berkomitmen sama kamu. Oke? Kalau orang boleh mau berkomitmen, dia pasti akan ngajak "Would you marry me?" Kalau misalnya dia tidak ngomong kayak gitu, berarti dia tidak mau dan hanya sebagai kebutuhan hubungan biasa dan biologis, sudah ya. Jadi buka mata dan kenyataan. Kalau misalnya kalian dengan orang lokal, biasanya orang sini itu kalau udah jauh hubungannya pasti susah tanggung jawab gitu. Bukan berarti nggak mau tanggung jawab, tetapi banyak hambatannya aja. Mungkin dari keluarga, mungkin dari duit, mungkin dari ini, mungkin dari itu gitu loh. Jadi kalian harus sabar. Kalau bisa sih jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh dulu sebelum memang benar-benar tahu dan pasti dia berkomitmen sama kamu. Itu pesan aku buat para wanita ya, karena aku di sini woman support woman dan aku nggak mau menjelekkan secara fisik. Mau dia pelakor, mau dia apa namanya tukang ini, tukang selingkuh apa, itu nggak urusan. Aku nggak mau hina fisik wanita, itu aja. Soul connection, friendship, and support. Aku bisa melihat hubungan ini kenapa dia pakem banget sama kamu. Karena memang pertama, kalau kita bicara mengenai soul connection atau jiwa yang terkoneksi, itu udah nggak ada lawan teman-teman. Chemistry-nya dapat, sepemikiran, satu frekuensi, itu nggak bisa disetting. Yang kedua, friendship. Hubungan kalian ini bukan hanya sekedar pacaran, tetapi mesra. Kamu tau mesra nggak sih? Kayak kamu ketemu, bro sis, tapi kamu pacaran gitu, ya. Yang ketiga, ada support. Dalam keadaan sulit, susah, kamu ada buat dia dan dia ada buat kamu. Itu.
Kalau kamu sudah menemukan orang ini, jangan dilepas. Walaupun mungkin komitmennya lama, jangan dilepas. Tapi komitmen itu dalam arti gini ya, dia udah bilang ke bahwa kamu tuh pacar dia gitu loh. Ya, jangan sampai kalau belum pacar, belum apa, tapi kamu cinta sendiri, itu enggak. Maksudnya komitmen ke pernikahan. Kamu tahu lah, mungkin sekarang banyak terdesak dari masalah hutang, masalah ekonomi, masalah apalah yang belum bisa balik. Aku aja terdampak dari COVID, ya aku belum bisa balik dalam 2-3 tahun. Ketika aku pengen banget serius sama pasanganku gitu, ya karena aku bukan orang yang baru menikah ya teman-teman, santai aja gitu loh. Aku fokus dengan ke jalanku supaya kalau misalnya ada apa-apa kita bisa saling support, itu aja. Dan ini adalah nama-nama dia. Ya, nama-nama dia orang yang kita bacakan. Jika memang ini toksik dan bukan buat kamu, aku tidak pernah bilang kamu harus membenarkan pasangan kamu yang toksik itu, berarti bukan buat kamu bacaannya. Bukan buat dia juga, sekalipun inisialnya ada di sini. Yang gak ada inisialnya, mungkin ini adalah bacaan yang untuk future, untuk masa depan kamu. Mungkin kalau kamu ingat nanti ketika kamu sudah dapat dengan orang ciri-ciri begini, bisa balik, bisa komen di sini. See you, I love you. Bye-bye. Assalamualaikum.